Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Purwanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana membuat latar belakang proposal penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi yang baik dan benar. Artinya di sini latar belakang yang perlu kita pahami adalah latar belakang itu adalah kunci utama untuk kemudian bisa dilanjutkan atau tidak judul penelitian kita. Kenapa? Karena latar belakang itu adalah alasan seberapa menarikkah, seberapa pentingkah penelitian yang akan kita lakukan itu untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Oleh karenanya, simpelnya, latar belakang itu sebenarnya adalah bisa mengungkapkan daya tarik atau keunikan menjadi sebuah yang penting proposal itu untuk dilanjutkan atau tidak. Kalau kemudian latar belakang itu tidak bisa memunculkan keunikan, kebagusan, kekreativitas, maksudnya dalam artian begini, latar belakang itu harus mampu memikat pembaca atau yang mendengarkan itu supaya menjadi yakin bahwa penelitian ini memang benar-benar layak untuk diteliti dan menarik, asik untuk diteliti. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, semisal dalam hal mau tunangan, mau sampaikan ke orang tua. Nah, latar belakang yang dimaksud adalah kita itu harus mampu meyakinkan orang tua kita bahwa yang kita akan lamar itu benar-benar masuk untuk dilamar. Harus mampu meyakinkan. Dan alasan-alasan yang diungkapkan untuk meyakinkan itulah yang disebut dengan latar belakang. Oke ya. Kita langsung saja masuk kepada latar belakang dalam proposal penelitian. Dalam proposal penelitian, latar belakang itu paling tidak ya, itu harus mampu mencerminkan atau mendeskripsikan gambaran umum apa yang akan kita teliti. Yang kedua adalah bisa menggunakan pendekatan yang induktif dan deduktif. Mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana saja ya. Jadi berangkat dari kepentingan keterangan-keterangan umum dulu, baru merujuk pada keterangan yang khusus. Atau berangkat dari yang khusus dulu, kemudian merambat kepada yang lebih umum. Tapi kalau saya berangkat dari yang umum-umum dulu, kemudian nanti masuk kepada yang khusus. Itu lebih sering saya gunakan. Kalau seperti ini, itu akan sulit untuk dijelaskan. Langsung saja saya kasih contoh ya. Jadi di sini latar belakang saya tentang judul penelitian saya itu adalah implementasi regulasi perjanjian pranikah di kantor urusan agama se-Kabupaten Jember. Nanti saya ini coba ya, akan menjelaskan bagaimana bentuk penjelasannya. Ini yang dimaksud dengan berangkat dari yang umum-umum dulu. Sebelum masuk kepada perjanjian pranikah, saya terlebih dahulu menjelaskan tentang 3 peristiwa yang sangat penting yang berdampak pada kondisi psikis manusia. Sebenarnya ini kan ilmu psikologis gitu loh ya. Kalau kita nggak ngomong langsung terhadap perjanjian pranikah, tapi ini penting. Kenapa? Untuk menggiring mindset pembaca atau pendengar yang mendengarkan kita pada saat kita menyampaikan latar belakang proposal penelitian kita, agar mulai masuk kepada bahasan-bahasan. Ini yang disebut dengan berangkat dari yang umum dulu. Pertama, ini bahasa pengantar, yaitu 3 peristiwa penting yang sangat berdampak pada kondisi psikis manusia. Saya jelaskan di sini bahwa 3 kondisi psikis tersebut adalah meliputi kelahiran, pernikahan, dan kematian. Yang mana 3 peristiwa penting bagi psikis manusia tersebut, yang tadi saya sebutkan tadi adalah kelahiran, pernikahan, dan kematian, itu terjadi dalam konteks hukum keluarga. Kenapa saya berbicara seperti ini? Kenapa 3 peristiwa penting ini saya sampaikan dalam latar belakang untuk menggiring kemudian masuk kepada pembahasan keluarga. Setelah masuk ke dalam bahasan keluarga, baru nanti akan masuk kepada perjanjian pranikah. Sehingga orang itu akan berpikir runut gitu. Oh iya. Sehingga karena sudah iya menjadi layak, karena latar belakang ini adalah kunci utama. Kita lanjutkan ya. Jadi 3 peristiwa penting tersebut itu berpengaruh terhadap keluarga. Makanya karena keluarga itu sangat penting, negara ikut hadir. Nah, kita mulai giring ya. Ada peran negara dalam keluarga gitu.
Negara ikut hadir dalam hukum keluarga berupa apa? Berupa aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Nah, di sini baru kita masuk kepada perjanjian perkawinan yang akan menjadi objek penelitian utama dalam penelitian kita. Jadi berangkat dari umum dulu, baru kita mulai khusus gitu. Jadi berangkat dari yang umum, semakin lama semakin ke khusus. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menggiring paradigma kita. Kemudian dari perjanjian pranikah ini akhirnya adalah sebagai bentuk upaya preventif atau pencegahan terhadap hal-hal yang negatif. Nah, baru kita masuk ulasan-ulasan. Jadi alasan psikologis sudah tadi disampaikan. Kemudian juga ada alasan alasan kehadiran negara sudah kita sampaikan, dan sekarang adalah alasan keagamaan gitu. Ada faktor-faktor yang melatar belakangi, salah satunya adalah dari faktor keagamaan yang saya sampaikan dari kajian sudut pandang hukum Islamnya. Jadi di sini dalam latar belakang yang saya sampaikan yaitu Al-Qur'an, wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Dan itu juga ada Al-Quran yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil ad. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk yang ditentukan, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Al-Quran. Jadi kenapa saya menyampaikan dalam perspektif hukum Islam, dalam hal ini saya menyampaikan Al-Quran, itu untuk menggiring bahwasanya perjanjian itu menjadi penting, sehingga kalau perjanjiannya sudah penting dalam agama, maka layak untuk dilakukan penelitian. Kita belum meneliti masalahnya ini, kita masih ini pandangan awal. Kendala, ya ada gangguan teknis sedikit, kita lanjutkan. Ketika tadi saya menyampaikan ada pentingnya perjanjian menurut hukum Islam, yang kedua di sini saya akan membandingkan versi muamalah dan versi munakahat. Jadi di sini kalau dalam muamalah saja yang disampaikan dalam Al-Quran tadi itu perjanjian atau menuliskan perjanjian itu adalah sebuah hal yang penting, maka bagaimana menjadi sangat penting dalam hal urusan pernikahan atau urusan munakahat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan atau perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau untuk hal urusan dalam jangka waktu tertentu saja dituliskan, apalagi untuk hal yang sangat kekal, misalkan walidah, ikatan yang kuat gitu. Sehingga menjadi penting kemudian untuk dibuatnya perjanjian perkawinan. Jadi di sini maksudnya adalah terlebih dahulu kita dalam latar belakang, terutama dalam proposal saya, itu menjelaskan bagaimana pentingnya perjanjian pranikah. Dibuat meyakinkan bahwa perjanjian pranikah itu penting. Setelah itu baru kita mulai masuk ya. Ini dalam urusan muamalah diperbandingkan. Kemudian kita lanjutkan kepada kesimpulan, sementara ini saya simpulkan. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberlakuan perjanjian pranikah adalah untuk menolak mafsadat dan meraih maslahah sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah fikih. Senyampang isi dari perjanjian pranikah tersebut tidak berisi hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam. Sekali lagi saya tekankan di sini, saya dalam latar belakang ini, dalam proposal ini berusaha untuk membuat pembaca dan pendengar itu menjadi yakin bahwasanya perjanjian pranikah itu penting, baik dalam sudut pandang psikologis dan juga dalam sudut pandang hukum agama dan juga hukum Islam, serta hukum yang telah dilegalkan menjadi undang-undang gitu. Nah, baru kita benturkan
Setelah pembaca termindset bahwa perjanjian pranikah itu penting, baru kita benturkan. Meskipun perjanjian pranikah itu penting, namun faktanya di sini masyarakat masih merasa tabu dengan perjanjian pranikah. Akhirnya yang memiliki dampak karena perjanjian dalam masyarakat ini dianggap menjadi sesuatu yang tabu atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, akhirnya pelaksanaan perjanjian pranikah menjadi minim. Itu mulai dibenturkan, mulai dimunculkan masalah. Dan masalah pada penelitian itu tidak hanya hal-hal yang negatif. Boleh hal-hal yang positif, boleh hal-hal yang negatif. Artinya, kalau masalah dalam penelitian itu baik banget atau jelek banget. Kalau yang tanggung-tanggung tidak menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Nah, di sini mulai dibenturkan. Selain menyampaikan dari sudut pandang psikologis tadi ya, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang hukum Islam juga sudah disampaikan. Untuk memberikan dan meyakinkan para pembaca atau halayak umum yang akan mendengar presentasi kita pada saat menyampaikan latar belakang, maka saya terlebih dahulu sebelumnya sudah melakukan penelitian awal sebelum melakukan penelitian. Artinya data-data atau informasi-informasi yang kita butuhkan untuk menambah keyakinan mereka itu kita melakukan penelitian awal terlebih dahulu. Kalau saya ini salah satunya adalah melakukan wawancara kepada mahasiswa yang ketika ditanya, kenapa kok tidak melaksanakan perjanjian pranikah? Jawabnya adalah karena masyarakat atau daerah setempat itu menganggap tabu dan juga bukan suatu keharusan. Artinya kita mulai benturkan perjanjian pranikah nih yang katanya penting menurut ilmu agama, menurut psikologis, menurut hukum undang-undang. Loh, faktanya ternyata di lapangan masih tabu, masih masyarakat banyak menganggap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan norma gitu. Bahkan meskipun yang dari wawancara ini meskipun sudah sekelas mahasiswa Fakultas Syariah lulusan Fakultas Syariah S2 itu MH gelarnya, tetap saja tidak melaksanakan. Ada apa sebenarnya? Kan ini menjadi polemik atau pertanyaan yang tanda tanya besar gitu. Sehingga orang di situ ketika disampaikan data-data ini akan terpancing penasaran dengan apa yang akan kita kaji. Itu pentingnya latar belakang. Harus memunculkan bagaimana caranya membuat orang itu penasaran, membuat orang mengerti kenapa harus diteliti. Tuh, kita lanjutkan. Nah, ini wawancara awal dengan masyarakat, anggapannya dari masyarakat yang paham terhadap hukum. Namun tetap saja tidak bisa melaksanakan, memilih untuk tidak melaksanakan perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Selain itu, ini juga ada wawancara dengan penghulu, langsung ke penghulunya. Setelah dari masyarakat ke penghulunya. Ini sudah menggunakan metode keabsahan data, yaitu metode triangulasi sumber ya. Mengecek sesuatu informasi kepada narasumber atau informan yang berbeda. Nah, kita coba apa jawabannya ternyata ketika melakukan wawancara dengan penghulu KUA Kaliwates. Di sini ditekankan bahwa selama saya bertugas 10 tahun lebih menjadi penghulu kantor urusan agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, hanya menemukan 2 kali pelaksanaan perjanjian pranikah, dan itu mereka melaksanakan biasanya salah satu pasangannya adalah warga asing atau bukan asli Indonesia. Sudah lengkap bahwa memang pelaksanaan perjanjian pranikah di Jember sendiri itu menjadi sesuatu hal yang masih jarang ditemukan. Kemudian masyarakat setempat masih merasa tabu dan juga didukung oleh data ini gitu, data wawancara dengan penghulu. Selain ke penghulu, saya juga melakukan library research ya, yaitu di skripsi ini sebenarnya, skripsinya siapa ya? Lanjut, selain wawancara kepada masyarakat, kemudian kepada penghulu,
kepada library riset ya, library riset melalui penelitian-penelitian terdahulu. Ini juga saya sampaikan di sini melakukan penelitian kepada notaris, di mana notaris ini menyampaikan bahwa di kalangan notaris Kabupaten Jember 99% tidak ada yang melaksanakan perjanjian pranikah. Ini adalah untuk mendukung bahwa perjanjian pranikah itu masih minim. Artinya untuk memvalidkan data bahwa memang benar-benar minim pelaksanaannya. Nah, ini juga ada pembenaran juga dari notaris yang lain bahwa semenjak menjadi notaris mulai dari tahun 2015 ada 3 berkas perjanjian pranikah yang pernah saya buat. 2 diantaranya adalah pernikahan campuran, salah satunya adalah warga negara asing. Nah itu, kalau pandangan saya pribadi bahwa klien saya yang meminta saya untuk melaksanakan perjanjian pranikah adalah tujuan utamanya untuk kepentingan terkait harta benda. Sisi inilah yang masyarakat Indonesia terutama Kabupaten Jember masih merasa tabu. Belum apa-apa kok sudah membahas perceraian dan membahas harta. Nah, di sini sudah mulai dimasukkan masalahnya. Nah, ini juga mulai dimunculkan lagi masalah-masalahnya. Nah, di sini disampaikan oleh notaris yang lain lagi ya. Kantor saya tidak pernah membuat perjanjian pranikah, Mas, karena dasar hukumnya ngambang. Coba saja sampean atau baca Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian pranikah. Ini sudah ada pertentangan. Jadi dari latar belakang ini bisa diketahui bahwasanya dari awal itu yang disampaikan bahwa perjanjian pranikah itu penting secara psikologis, penting menurut agama, anjuran menurut agama, penting menurut hukum Islam. Akan tetapi faktanya, realitanya di masyarakat itu masyarakat menganggap tabu. Itu ya, masyarakat menganggap tabu yang sudah di cross check ke masyarakat langsung. Sudah di cross check juga ke penghulu atau KUA, itu memang pelaksanaannya minim. Di cross check juga ke kantor notaris sama pelaksanaannya juga minim. Sehingga ini data satu dengan data yang lain saling mendukung, saling menguatkan, mengungkapkan misteri-misteri yang harus dipecahkan gitu untuk dilakukan atau dipecahkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Bahkan yang terakhir ada statement yang menyatakan bahwa ada pertentangan ternyata antara Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/2015. Nah, kita bahas sekarang mengenai regulasi perjanjian pranikah. Jadi saya dalam latar belakang itu menampilkan regulasi perjanjian pranikah itu pertama adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terutama di pasal 29. Kemudian aturan hukum selanjutnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 69/PUU/12/2015. Yang aturan selanjutnya adalah kompilasi hukum Islam pasal 45 sampai dengan pasal 52. Yang ini yang terakhir adalah KUH Perdata pasal 139 sampai dengan pasal 143. Baru setelah mindset orang itu masuk atau namanya mengikuti alurnya, kita sampaikan lagi, tegesin lagi problemnya. Karena dalam latar belakang masalah itu kita harus menemukan problem riset, masalah yang harus kita ungkap, yang harus kita teliti dan harus kita pecahkan gitu. Nah, disinilah letak perbedaannya, yaitu di Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di pasal 29 itu waktu pelaksanaan perjanjian pranikah hanya boleh dilaksanakan pada saat sebelum atau pada saat melaksanakan akad nikah. Tetapi berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/12/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian pranikah itu dapat diakui sepanjang kedua mempelai atau suami istri itu masih dalam ikatan suami istri yang sah. Jadi sebelum atau sesudah akad itu tetap sah-sah saja gitu. Nah, ini beberapa problemnya. Jadi secara teori tadi disampaikan bahwa perjanjian pranikah itu penting.
Tetapi di lapangan ternyata pelaksanaannya masih minim, aturannya juga belum jelas. Ini. Itulah. Jadi orang terpancing gitu. Dari alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi, dengan menyebutkan alasan psikologis, kemudian dari faktor hukum agama juga, dari faktor hukum positifnya atau hukum yang sudah dilegalkan dalam bentuk undang-undang, itu menyatakan bahwa perjanjian pranikah penting. Namun saya di situ juga menghadirkan fakta bahwa perjanjian pranikah itu pelaksanaannya masih minim, masyarakat masih menganggap tabu terhadap perjanjian pranikah. Kemudian ada disinyalir ada pertentangan atau ketidaksinkronan aturan yang satu dengan aturan yang lainnya, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan perjanjian pranikah yang harus dilaksanakan pada sebelum atau pada saat melaksanakan akad. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU garing 12 garing 2015 itu boleh senyampang masih ada ikatan pernikahan antara suami dan istri. Maka dari sisi itulah kemudian saya memasukkan bahasa seperti ini untuk masuk ke dalam perjanjian. Saya bacakan saja lagunya. Oleh karena itu penting untuk diadakan sebuah penelitian untuk mengungkap dan mencari solusi dari kontradiksi yang telah disebutkan. Dalam hal ini, peneliti mengajukan judul tesis implementasi regulasi perjanjian pranikah di kantor urusan agama se-Kabupaten Jember. Nah, akhirnya masuk kan? Ini yang dimaksud dengan khusus. Jadi ini khusus masuk kepada penelitian kita. Sedangkan di awal-awal paragraf tadi, awal-awalnya itu saya menyajikan sesuatu hal yang umum. Jadi yang dikembangkan kalau saya lebih suka dari yang berangkat dari yang umum dulu, baru kemudian kepada yang khusus. Nah, untuk menimbulkan atau kita bisa mempunyai gagasan dalam menyusun latar belakang, maka kita perlu juga melakukan penelitian awal. Kita harus tahu informasi dulu, kita harus tahu bentuk ataupun mengenai apa objek yang akan kita peneliti atau yang akan kita teliti, judul kita lah gitu. Sehingga kita tidak membabi buta. Inilah bedanya ketika orang awam itu bertanya untuk mengetahui berangkat dari ketidaktahuan. Tetapi kalau kita itu berangkat dari ada beberapa yang sudah diketahui, kemudian berusaha mencari lebih tahu. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada kata yang kurang sopan, kata yang mungkin salah karena saya sifatnya manusia. Yang baik-baik itu murni datangnya dari Allah. Yang buruk-buruk itu murni datangnya dari kehilafan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.